Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman semua, alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu untuk berbagi pengetahuan, ya, berbagi pengalaman juga bagaimana seorang dokter menangani pasiennya, ya, entah itu dirawat di rumah sakit ataupun yang datang ke klinik. Dan pada hari ini, ya, tamu spesialnya adalah Dr. Primal Sujana. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Pamungkas. Iya, alhamdulillah, ya, beliau adalah dosen saya, Dr. Primal ini. Dan penyakit yang akan kita bahas pada hari ini adalah termasuk penyakit yang sering ditemui, ya, dan khas sekali, ya, Dr. Primal, ya. Orang-orang sering nyebut penyakit kuning begitu, ya. Gimana nih, Dr. Primal? Penyakit kuning yang ada di masyarakat itu biasanya orang mulai datang ke dokter itu karena apa sih? Ya, jadi kebanyakan memang yang datang berobat itu kalau sudah kuning. Keluhannya kuning. Keluhannya bisa kuning, atau buang air kecilnya warnanya pekat seperti air teh. Jadi kebanyakan sih keluhannya kuning, dan ceritanya tuh sering ketika ngaca, loh kok matanya menjadi kuning. Atau mungkin temennya yang bilang, kayak kenapa mata kamu kuning? Nah itu. Nah kalau kita telusuri, memang kalau istilah di masyarakat itu kalau bukan penyakit kuning, sakit liver. Udah mulai ngerti ya masyarakat, sakit hati, ya. Tapi sakit liver. Beda lagi itu. Beda lagi kalau sakit hati. Sakitnya tuh di sini, itu bukan ada lagunya. Gitu. Jadi ini di kita memang sering. Yang paling sering, walaupun penyebabnya banyak, tetapi yang paling sering itu disebabkan oleh virus. Jadi sebetulnya penyebabnya ada virus, ada bakteri, ada mungkin juga bagian dari penyakit lain, komplikasi dari penyakit lain, atau juga mungkin dari obat-obatan tertentu atau dari makanan tertentu, gitu ya. Tapi kebanyakan di kita adalah penyakit virus. Nama penyakitnya adalah penyakit hepatitis. Hepatitis artinya proses peradangan, proses inflamasi dari hepar. Hepar itu hati, itu organ terbesar di tubuh kita. Dia berada terlindungi dengan baik di sebelah perut kanan atas. Sebelah kanan atas, ya. Sebelah kanan atas. Itu hati itu ada di situ. Sebetulnya ketika datang dengan kondisi kuning itu udah terlambat atau memang itu saatnya datang? Jadi sebetulnya kalau kita melihat perjalanan penyakitnya, perjalanan penyakitnya itu ketika kan ada yang disebut dengan masa inkubasi. Jadi artinya setelah virusnya masuk, kemudian mulai timbul gejala, itu ada waktu jeda. Betul. Nah, masa inkubasi itu. Nah, gejala-gejala awalnya biasanya gejala demam. Demam dulu, ada demam, ada meriang, ada pegal-pegal. Biasanya disebut sebagai gejala prodromal atau sindroma mirip flu, ya, pegal-pegal, demam dan segala macam. Nah, kemudian ketika telah menjadi kuning, nah itu keluhan-keluhan tadi itu menghilang. Nah, jadi selain demam, meriang, kemudian pegal-pegal, itu juga ada mual, muntah-muntah. Nah, itu gejala-gejalanya menghilang, kecuali kuningnya. Nah, kuningnya itu bisa bergradasi dari mulai kuning biasa sampai ke kuning kehijau-hijauan, tergantung dari berat ringannya hepatitis tadi. Dari mulai tadi, Dr. Primal, yang gejala disebut gejala prodromal tadi, ya. Jadi sebelum muncul kuning itu berapa lama biasanya? Biasanya rata-rata sekitar semingguan. Seminggu, ya. Seminggu kok udah merasa baik, pas ngaca tadi kok kuning gitu, ya. Nah, itu dia pada badannya merasa lebih enak. Nah, makanya tapi pada prosesnya masih berjalan terus. Seperti tadi disampaikan bahwa yang paling banyak itu adalah disebabkan oleh virus. Dan virusnya yang paling sering adalah virus hepatitis. Hepatitis. Ya, kalau zaman dulu tahun 60-an itu penyakit kuning karena virus cuma dua. Ada hepatitis serum
istilahnya. Dan hepatitis infeksiosa. Waktu itu belum tahu penyebabnya apa. Ya, hepatitis serum itu menjadi antara lain disebabkan oleh virus hepatitis B. Kemudian ada C. Nah, kalau yang infeksiosa itu kebanyakan oleh virus hepatitis A dan B dan E. Jadi ketika ya ilmu terus berkembang, ilmu kedokteran berkembang terus sehingga ketemu bahwa ternyata ada virus hepatitis, ada yang A. Kemudian ketemu yang B. Kemudian ketemu yang C. Kemudian ketemu yang D. Ketemu yang E dan terus F, ada ketemu beberapa lanjut terus. Selain virus-virus lain yang menyebabkan penyakit kuning. Nah, yang paling perlu kita waspadai adalah penularannya. Gejalanya hampir semua sama. Kadang-kadang, tapi ada juga yang tidak. Nah, penularannya hepatitis A dan E itu lewat makanan, lewat mulut. Jadi makanan, minuman yang tercemar. Nah, di tangan yang tercemar ada makanan, jadi kemudian masuk sakit lah. Sehingga kalau lewat makanan penularannya tentu lebih mudah. Sehingga sering menyebabkan wabah, kejadian luar biasa. Seperti beberapa waktu yang lalu kan ada di daerah kita di Kota Bandung itu yang kena hepatitis, anak-anak sekolah ternyata hepatitis A. Kemudian kalau yang B, C dan D itu biasanya lewat darah, lewat suntikan, lewat suntikan, lewat tindakan-tindakan prosedur operasi dan segala macam. Masuk tato gitu kan? Masuk tato, masuk cabut gigi juga itu bisa menular itu. Kemudian jadi kita harus mewaspadai sumber penularannya seperti apa, seperti itu. Artinya kan kita masyarakat nih, Dokter Primal, ketika makan gitu ya, ada ini nggak sih? Ini kayaknya ini ada virusnya gitu. Gimana kan? Itu makan kan kita setiap hari harus makan gitu. Kita tidak bisa, tetapi yang penting adalah kebersihan kita. Kita kan mengumandangkan, Kementerian Kesehatan menggunakan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS. Jadi cuci tangan sebelum makan. Lagunya kan ada sebelum kita makan cuci tangan dulu. Nah itu cuci tangan dengan yang bersih. Sesudah makan pun cuci tangan. Ada beberapa tahapan, beberapa keadaan di mana kita disarankan, diwajibkan untuk cuci tangan. Sehingga otomatis berkurang kemungkinan untuk risiko tertular gitu. Juga makanan tentu harus makanan yang masak ya. Karena kalau yang tidak masak, makanan tertentu mungkin tercemar dan virusnya masih hidup masih hidup. Jadi kita harus makanannya harus yang masak. Itu insya Allah. Dan juga yang penting ketika ada keluarga kita atau saudara kita menjenguk gitu kan. Menjenguk kita harus berhati-hati sebab siapa tahu ada muntahan dari yang sakit, kemudian kita terpegang kemudian kita lupa mencuci tangan dan memasukkan ke lewat mulut segala macam, itu juga bisa menularkan yang merawat di rumah. Jadi penularannya penting sekali dan programnya adalah program PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat. Jadi itu yang bisa kita usahakan ya. Betul. Samping berdoa tentu saja betul, tentu. Jangan lupa tentu kita ikhtiar juga untuk tidak tertular lah. Tidak tertular. Yang sakit tentu kita berobat untuk sembuh dan juga kita menjaga diri jangan sampai saudara kita, teman kita tertular. Dan tadi kalau misalnya terjadi wabah itu harus lebih hati-hati juga kalau makan di luar begitu barangkali ya. Betul. Sehingga kalau sudah terjadi kejadian luar biasa tentu pemerintah tidak, dalam hal ini mungkin Dinas Kesehatan beserta aparat yang terkait tidak akan diam saja. Tentu akan ada penanggulangan. Itu yang tadi A dan E ya. A dan E ya. Kalau yang B
Kalau D itu biasanya harus ada B-nya. Virus hepatitis D itu harus menempel pada virus hepatitis B baru bisa sembuh. Tapi B, nah alhamdulillah salah satu pencegahannya untuk A dan B itu sudah ada vaksin. A dan B. A dan B. Jadi vaksinasi, dan di kita di pemerintah untuk bayi-bayi baru lahir yang ibunya hepatitis B itu dilakukan program vaksinasi ketika saat lahir. Ada sebetulnya ada program imunisasi itu bukan bidang saya sih ya. Program imunisasi dasar untuk anak-anak kan. Kemudian ada program imunisasi lanjutan gitu ya. Nah, kalau untuk anak-anak itu ditanggung oleh pemerintah. Tapi kalau untuk yang dewasa, yaitu harus kita mempersiapkan di sini, terutama hepatitis A, hepatitis B untuk vaksinasinya. Harus berdata. Tapi ya tentu vaksinasi, jadi tidak seperti vaksinasi COVID sekarang yang dijamin oleh pemerintah semuanya. Itu harus kita mengeluarkan sedikit biaya untuk investasi kesehatan kita ya, Dok. Betul. Ya. Kalau dalam rentang berapa waktu sih harus imunisasi lagi diulang gitu misalnya? Itu tergantung. Jadi kan kalau untuk B itu ada suntikan pertama, kemudian sebulan kemudian suntikan kedua, kemudian 6 bulan suntikan ketiga, sehingga menjadi antibodinya mencapai kadar yang memproteksi. Nah, kemudian pengulangannya ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, kan hepatitis A pun demikian. Suntik 1 kali, kemudian nanti berapa tahun lagi, tergantung dari antibodi yang kita peroleh gitu ya. Untuk pencegahannya. Tadi untuk yang pencegahan yang virus hepatitis yang penyebarannya lewat suntikan, terus yang tato, segala macam, itu kita lebih, termasuk pisau cukur juga bisa ya? Betul. Ya, jadi ya itu dia. Kan kalau sekarang lain dengan zaman dahulu ya. Kalau sekarang kan kalau untuk suntikan itu hanya sekali pakai. Jadi tidak dibersihkan, tapi sekali pakai udah itu sudah harus dibuang. Itu juga salah lebih satu aman lah ya, lebih aman untuk mencegah itu. Kemudian proses tentu sterilisasi, sterilisasi peralatan, misalnya untuk operasi, untuk cabut gigi, untuk tindakan menjahit dan segala macam, itu juga sudah dilakukan. Peralatan-peralatan yang memang bisa dipakai ulang. Tetapi kebanyakan peralatan kedokteran saat ini, terutama untuk suntikan, untuk menjahit, jarum segala macam, itu hanya sekali pakai. Dan itu bukan hanya mencegah hepatitis B, tetapi juga mencegah penyakit-penyakit lainnya yang ditularkan lewat darah, misalnya kan itu. Jadi kalau untuk proses-proses yang masyarakat dilakukan tindakan di rumah sakit, insya Allah relatif aman karena prosedurnya terjaga. Yang harus berhati-hati itu justru yang di luar ya. Kalau misalnya kita tato atau apa, mohon hati-hati. Mohon hati-hati. Kita harus meyakini bahwa peralatan-peralatan tersebut steril. Ya, kita tidak tahu ya, tapi harus yang steril. Termasuk pisau cukur tadi minta yang baru saja. Mungkin kita mengeluarkan uang lebih ya, Dok ya. Supaya tapi lebih aman kita. Lebih aman.